Hadirin bapak-bapak jamaah Masjid Nurul Fatah yang saya hormati, para pengurus masjid beserta stafnya yang saya hormati, para ibu-ibu, para jamaah semua yang hadir pada pagi hari ini yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Kendati demikian tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada bapak-bapak dan jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi ini dalam rangka menunaikan sholat subuh berjamaah dirangkaikan dengan kajian subuh, kajian tafsir. Mudah-mudahan berkahnya ngaji, berkahnya majlis, berkahnya ilmu, berkahnya doa para ulama. Semoga kita semua disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, diberkahi rizkinya, dilancarkan segala usahanya. Anak-anak kita semoga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Keluarga kita semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ilmu kita semoga menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat, ilmu yang maslahat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Liridha illa wa li syafaati rasulillah syai'un lillah lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Iya. Hadirin jamaah Masjid Nurul Fatah Perumahan Bojong Mas 2. Pada pagi hari ini kajian tafsir sudah memasuki wilayah hukum atau ranah hukum. Hukum Islam itu bersumber pada 4 dasar, disebut dengan asasul hukmi atau dasar hukum. Dalam bahasa lain disebut dengan mambaul hukmi, sumber hukum. Beda antara asasul hukmi dengan mambaul hukmi, tapi intinya sama. Nah, mambaul hukmi atau asasul hukmi, dasar hukum atau sumber hukum itu sendiri, itu dari sumber yang ada itu semuanya ada 4. Nah, 4 itu apa aja? 4 itu yang pertama tentu saja adalah Al-Quran. Kita melaksanakan sholat, dasar hukumnya dari mana? Tentu saja dari Al-Quran. Al-Quran misalnya memerintahkan kepada kita aqimus sholat, dirikan sholat. Sehingga karena perintah yang ada di dalam Al-Quran itu kita mendirikan sholat. Demikian puasa, zakat dan lain-lain itu sumber hukumnya ada di dalam Al-Quran. Nah, sumber hukum kedua setelah Al-Quran itu adalah hadis. Ya. Sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Rasulullah. Hadis yang menerangkan tentang sholat, hadis yang menerangkan tentang zakat, hadis yang menerangkan tentang puasa. Demikian pula hadis yang menjelaskan tentang kunut, misalnya. Ya. Di sini pakai kunut, subuhnya di tempat lain enggak pakai kunut. Itu dasar hukumnya juga dari hadis. Hadis karena Nabi sendiri pernah melaksanakan doa kunut. Ya. Itu disebut dengan asasul hukmi. Nah, sebagian ulama itu mengambil hukum hanya dari 2 sumber ini jamaah, Al-Quran dan hadis saja. Yang lainnya enggak. Nah, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ngambil hukumnya bukan hanya dari Al-Quran dan hadis, tapi ada yang ketiga. Apa itu? Ijma. Ya. Apa ijma? Ijma itu kesepakatan.
kesepakatan para ulama. Ulama beristihad. Ya, kenapa diperlukan adanya ulama? Karena kita itu tidak akan mampu memahami Al-Quran dan hadis secara utuh. Kemampuan kita terbatas, betul. Daya ingat juga kita terbatas, keilmuan kita juga terbatas. Sehingga untuk memahami apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam hadis itu butuh istihadnya para ulama. Karena tanpa ada wasilah beliau, tanpa ada istihad ulama, kita akan kesulitan menentukan hukum. Ya. Ya tadi misalnya seperti tentang kunut. Kita akan kesulitan kalau kita tidak berpikir seperti pikirannya para ulama. Ya. Yang kunut itu Imam Syafi'i, misalnya, yang kunut. Yang enggak kunut itu Imam Hanafi, Imam Malik dan juga Imam Hambali. 3 ulama besar itu tidak kunut. Nah, kalau pemilu itu kalah. 3 banding 1. Ya. Nah, sehingga Imam Syafi'i sendiri pernah ditanya oleh Imam Malik, "Syafi'i, kenapa kamu kunut setiap hari, setiap subuh gitu? Bukankah Nabi itu kunut hanya 1 bulan? Itu pun dalam kondisi darurat, dan kunutnya disebut dengan kunut nazilah." Pikiran Imam Syafi'i begini, apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu berlaku untuk selamanya. Bukan hanya ketika Rasulullah masih hidup, tapi berlaku untuk selamanya. Walaupun Nabi itu melakukannya hanya sekali atau dua kali. Tapi hukum sunnahnya berlaku untuk selamanya sampai hari kiamat. Contoh kata Imam Syafi'i, Nabi kalau hari Senin puasa kan? Puasa Seninnya itu setiap Senin atau kadang-kadang? Enggak setiap Senin kan? Kadang-kadang. Nah, puasa Senin yang pernah dilakukan oleh Nabi itu tetap berlaku sunnah sampai hari kiamat. Walaupun Nabi puasanya sesekali, 2 kali ataupun beberapa kali melaksanakan puasa Senin. Kunut itu begitu kata Imam Syafi'i. Nabi pernah melakukan kunut. Walaupun Nabi hanya 1 kali, 2 kali, 1 bulan pernah kunut, tapi hukum sunnahnya itu berlaku untuk selamanya. Maka Imam Syafi'i mengambil istihad, kunut itu dilaksanakan setiap kali sholat subuh. Itu jamaah pikiran para ulama. Itu disebut dengan ijma, disepakati atau kesepakatan para ulama. Ya. Nah, hukum yang keempat atau asasul hukum yang keempat itu adalah qiyas, mengkiaskan. Ya. Kronologis hal-hal yang sudah terjadi kemudian dikiaskan, disamakan itu ya, dengan peristiwa-peristiwa yang pernah dialami baik oleh para anbiya, mursalin dan juga para ulama, sehingga muncul disebut dengan ilmu qiyas. Jamaah rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita udah masuk wilayah hukum. Nah, wilayah hukum ini tentu saja tidak akan keluar dari koridor yang tadi saya jelaskan. Ada Al-Qur'annya, ada hadisnya, dan juga ada pendapat para ulama. Karena kita santri itu ya ikut sama kiai. Kiai itu ikut sama ulama. Ulama itu ikut para tabi'in. Tabi'in ikut para sahabat ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanad kita adalah muttasil. Nah, jamaah Masjid Nurul Fatah yang saya hormati, pada pagi hari ini penjelasan tentang hukum itu masuk pada pembahasan tentang muddatul haid.
masanya haid. Ya. Karena ini kajian dan lanjutan dari pertemuan yang lalu. Saya bacakan kitabnya. Ma hiya muddatul haid wa ma huwa aqalluhu wa aksaruhu. Apa itu masanya haid? Wa ma huwa aqalluhu wa aksaruhu. Dan paling sedikit haid itu berapa lama dan paling banyak berapa lama. Sebelum saya bahas tentang ini, pengertian jamaah untuk perempuan yang haid, istri atau anak kita, haid itu paling sedikit berapa hari, Pak? Berapa? Berapa hari? Bu, haid paling sedikit berapa hari, Bu? Paling sedikit 7 hari. Paling lama berapa? 10 hari. Bapak-bapak ada yang mau jawab paling lama haid berapa hari? Walaupun kita laki-laki nggak akan pernah haid, tapi kan kita punya anak, Pak. Betul. Punya anak, punya istri. Dan istri itu kadang-kadang menanyakan tentang itu kepada suaminya. Betul nggak? Bapak pernah nggak mendapatkan pertanyaan dari istri? Sering kan? Nah, di saat istri menginginkan jawaban, kita sebagai suami harus siap. Jangan sampai nantilah saya nanya dulu ke Ustaz. Kita harus seperti itu. Harus memahami betul tentang hukum ini. Karena koridornya jelas. Di Al-Quran dibahas, di hadis juga dibahas, dan ini juga menjadi konsensus ijma para ulama. Ikhtalafal fuqaha fi muddatil haid wa miqdaru aqallihi wa aksarihi ala aqwalin. Para ulama ahli fikih berbeda pendapat dalam masanya haid. Wa miqdaru aqallihi, dan ukuran minimal, wa aksarihi, dan ukuran maksimal. Sedikitnya berapa, banyaknya berapa. Itu para ahli fikih sendiri berbeda pendapat. Nah, ketika kita belajar fikih, itu enggak jauh dari 4 ulama besar, 4 madhab. Karena ini adalah ciri khas Ahlussunnah. Saya katakan, ciri khas Ahlussunnah itu mengikuti 4 madhab: Hanafi, Malik, Syafi'i, Hambali. Salah satunya. Tapi tidak harus selalu Syafi'i saja, tidak. Kadang-kadang kita juga ikut sama Hanafi. Kadang-kadang kita juga ikut Hambali. Kadang-kadang kita juga ikut Syafi'i. 4-4-nya kita pakai dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi dalam kondisi pakem, kita kadang pilih salah satu saja. Seperti misalnya ya, berjilbab untuk perempuan dan pakai cadar. Pakai cadar itu sesungguhnya wajib apa enggak? Semua ulama mengatakan enggak wajib pakai cadar itu. Ya. Tapi Imam Hanafi mengatakan hanya kalau pakai cadar itu tidak wajib dan cukup kelihatan mukanya saja. Namun Imam Syafi'i sendiri pakai cadar itu sunnah dan menjadi suatu keharusan walaupun sunnah. Jadi kalau kita mau pakai mazhab Syafi'i, mestinya perempuan-perempuan kita, istri kita, anak kita itu pada pakai cadar. Nyatanya kita nggak pakai kan itu. Karena kita mengikuti mazhabnya Hanafi. Anak-anaknya ulama, anak-anaknya kiai itu juga banyak yang nggak pakai cadar, pakai jilbab biasa, betul, jilbab pada umumnya.
itu menganut pada Hanafi dan Malik, jamaah. Dalam kondisi itu kita berbeda dengan madhabnya Syafi'i. Tapi dalam kunut kita mengikuti Syafi'i. Dalam berjilbab kita mengikuti Hanafi. 4 ulama itu boleh diikuti. Tidak harus pakem satu ulama saja, enggak. Boleh kita ikuti. Mana yang rileks, mana yang lebih enak, mana yang lebih enteng. Gitu. Dan mana yang lebih mudah, kita ikuti madhab itu. Dalam hal berwudu kita juga mengikuti Syafi'i. Betul. Iya. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu membatalkan. Madhab siapa? Madhabnya Imam Syafi'i. Padahal Imam Hanafi dan Imam Malik tidak membatalkan. Tapi kita konsisten sama Syafi'i. Gitu. Ya. Nah, berbeda pendapat Imam Mujtahid ini tentang masanya haid. Yang pertama, qala Abu Hanifah Wasauri. Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, Wasauri dan Imam Sauri. Imam Sauri ini gurunya Imam Syafi'i. Namanya Sufyan As-Sauri. Maka di Indonesia juga banyak nama Sufyan As-Sauri. Ya, mungkin tapaulan ulama besar sekaliber Sufyan As-Sauri gurunya Imam Syafi'i. Alim. Ya. Bahkan Imam Sauri ini sesungguhnya lebih alim daripada Imam Malik. Bedanya Imam Malik itu ilmunya dimudawwankan, dibukukan dalam satu buku, dikitabkan, ada kitabnya kalau Imam Malik, seperti Muwatta dan kitab-kitab lain. Tapi kalau Imam Sauri itu nggak ada kitabnya, Pak. Sehingga ketenarannya Imam Sauri kalah dengan Imam Malik. Padahal kalau dari kealimannya itu lebih alim Imam Sauri. Ya. Nah, kita yang dibekali oleh Allah ilmu, sekali-kali cobalah nulis tentang ilmu. Ya. Sehingga ketika kita sudah tidak ada, itu ilmu kita masih bisa diambil manfaatnya oleh orang-orang setelah kita. Ya. Apa kata Imam Hanafi dan juga Imam Sauri? Aqalluhu salah satu ayyamin. Haid paling sedikit itu 3 hari. Bu, haid paling sedikit 3 hari. Kalau udah 3 hari itu mampet, berhenti, itu berarti haidnya sudah suci. Tidak harus nunggu 1 minggu, enggak. Apalagi nunggu 1 bulan. Kasihan bapak. Asalkan udah berhenti baru 3 hari, itu berarti sudah selesai. Paling sedikit. Wa aksaruhu asyaratun. Paling banyak haid itu kata Imam Hanafi asyaratun, 10 hari. Tadi ibu udah jawab tuh. Ya. Ibu udah jawab haid paling lama itu 10 hari. Nah, yang 10 hari ini pendapatnya siapa? Itu adalah pendapatnya Imam Hanafi dan Imam Sauri. Jangan kita berpendapat, Pak, haid paling lama berapa hari ya? 10 hari. Kata siapa? Kata saya, Pak. Oh, kata saya. Ilmu tuh nggak boleh kata saya, Pak. Hukum tuh nggak boleh kata saya. Karena saya bukanlah mujtahid. Ya. Nggak boleh kata saya, karena saya bukanlah ulama. Karena saya bukanlah ahlul ilmi, bukan, tapi mengikuti pendapatnya ulama. Sehingga ketika ada yang bertanya, berapa lama haid itu? Paling lama 10 hari. Kata siapa? Kata Imam Hanafi dan juga Imam Sauri. Sehingga kita punya sanad dalam menjawab.
Dan jawaban kita jadi keren ya Pak. Tidak berdasarkan haddun nafsi, tidak berdasarkan pendapatnya sendiri, tapi mengikuti pendapatnya ulama. Dan itu hebat. Ya. Yang kedua, asani wa qala Syafi'i wa Ahmad. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat. Ahmad itu Imam Hambali, dan Imam Hambali ini murid daripada Imam Syafi'i. Aqalluhu yaumun wa lailatun. Paling sedikit adalah sehari semalam. Jadi nggak lagi 3 hari Pak, tapi sehari semalam. Kenapa? Karena ada ibu-ibu, mbak-mbak, neng, ya, yang haidnya itu hanya sehari selesai. Setelah 1 hari udah nggak haid lagi. Pertanyaannya, itu udah bersih apa belum? Sudah. Jadi nggak nunggu 7 hari, nggak usah nunggu 7 hari, lamaan. Ya. Walaupun baru 1 hari, kalau udah berhenti haidnya, itu berarti dia sudah suci. Itu Imam Syafi'i. Ya. Maka jangan mengikuti umumnya. Ya. Karena kan kalau umumnya perempuan yang haid itu berapa? 1 minggu atau 7 hari. Bu, ibu haid umumnya berapa lama Bu? 1 minggu. Nah 1 minggu itu kadang-kadang menjadi patokan. Kalau belum 1 minggu belum berhenti. Kalau belum 1 minggu belum bersih. Kalau belum 1 minggu belum junub. Nah, mestinya itu berpatokan pada inqita'ud dam, berhentinya darah. Kalau darah udah berhenti, walaupun hanya sehari, 2 hari, 3 hari, itu berarti sudah bersih. Dan perempuan sudah diperbolehkan untuk junub. Ya. Wa aksaruhu khamsata asyara yauman. Paling banyak atau paling lama itu 15 hari. Itu Imam Syafi'i, ya, dan Imam Hambali. Jadi paling banyak berapa hari? 15. Pertanyaannya, kalau 15 hari itu masih keluar, kalau 15 hari itu masih keluar, itu disebutnya dengan istihadah. Lalu bagaimana dengan kewajiban sesungguhnya? Nah, kewajiban sesungguhnya dia harus bebersih, harus mandi junub, dan dia sudah diperbolehkan melaksanakan sholat. Karena haid ini itu hubungannya dengan ibadah jamaah, ibadah anak-anak kita, ibadah istri kita. Kalau haidnya itu tidak berhenti, maka sholatnya akan kebablasan, tidak melaksanakan sholat, karena dianggap masih kotor. Ya. Nah ini yang menyebabkan laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau laki-laki itu nggak ada liburnya sholatnya, betul ya Pak? Nggak ada liburnya. Tapi perempuan itu ada liburnya. Ya. Maka ketika Rasulullah perjalanan Isra Mi'raj itu ditampakkan oleh Allah penghuni neraka. Penghuni neraka itu dihuni kebanyakan adalah wanita. Sehingga ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasul, kenapa kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita?" Jawabannya Rasulullah, "Kunna yakmurnal ashir."
lima naqisati aqlin wa dinin. Sebab perempuan itu akalnya kurang dan agamanya pun kurang, kata Nabi. Lalu perempuan ini nanya lagi, kalau soal akal saya maklumin, saya akuin bahwa akal wanita itu beda dengan akalnya laki-laki, saya mengakuin itu. Tapi kalau soal agama, bagaimana kok soal agama itu kok berkurang gitu? Kata perempuan itu yang protes perempuan, bukan laki-laki. Di hadapan Nabi langsung. Kalau soal agama bagaimana kok perempuan bisa kurang juga gitu? Kata Nabi, bagaimana perempuan itu agamanya nggak kurang? Laki-laki sholat, perempuan nggak sholat. Laki-laki puasa, perempuan tidak puasa. Kalau puasa masih mending Pak, ada kodoknya, betul. Kalau sholat nggak ada kodoknya sholat itu. Kalau dalam 1 bulan laki-laki sholat full, sholat terus nggak? Sholat terus-terusan. Tapi perempuan 1 bulan sholat full nggak? Enggak full. Demikian pula puasanya. Sehingga oleh Rasulullah, perempuan itu agamanya kurang. Gitu. Ya. Kenapa nggak sholat? Kenapa nggak puasa? Karena perempuan itu setiap bulannya ada masa-masa haid. Maka orang perempuan paling mudah untuk masuk surga itu nggak melalui jalur ibadah, jamaah, nggak melalui jalur sholat, nggak melalui jalur puasa. Perempuan yang paling mudah untuk masuk surga itu cukup taat sama suami. Tuh. Ya tentu saja setelah taat sama Allah, enggak, ya kan? Taat kepada Allah dulu dan Rasulnya, lalu taat sama suami. Kalau perempuan udah taat sama suami, istri udah taat sama suami, jamaah, itu dikasih oleh Allah min ayyi abwabin syi'ti. Silakan kamu masuk surga dari pintu mana saja kamu mau. Bayangkan dulu. Sebagaimana kita maklum, pintu surga itu ada berapa? Pintu surga ada berapa? Kalau pintu masjid ada berapa pintu masjid? Masjid Nurul Fatah ada berapa pintunya? Ada 3. Lah kalau pintu surga belum pernah ngitung ya? Belum pernah ke sana, Bos. Pintu surga itu ada 8 ya, Pak. 8 pintu surga itu beda-beda. Firdaus pintunya ini, Jannatul Naim pintunya ini, Jannatul Ma'wa pintunya di sebelah sini. Itu beda-beda nama pintu itu, 8-8-nya. Perempuan, istri masuk surga itu dari pintu mana aja silahkan, Pak. Boleh. Dari pintu surga Firdaus boleh, ya Allah, boleh. Jannatul Ma'wa boleh, boleh. Jannatul Naim boleh, boleh. Masya Allah. Coba kita masuk masjid aja kadang-kadang, ya enggak? Kan ada pintu khusus, pintu laki-laki, ikhwan. Pintu perempuan beda lagi, betul enggak? Masuk masjid, masuk surganya perempuan itu bebas, jamaah. Syarat untuk mendapatkan itu apa modalnya? Salah satunya adalah taat sama suami. Kenapa taat sama suami itu? Karena ibadah seorang perempuan itu banyak lalainya dan banyak yang ditinggalkan.
Laki-laki puasa, perempuan nggak puasa. Ada yang seminggu, ada yang lebih. Dan itu pun wajib qada. Pertanyaannya, istri bapak, nggak usah menanyakan istri orang lain. Istri kita sendiri. Ketika puasa kemarin, kan haid dan tidak puasa. Pertanyaannya, sudah diqada apa belum? Udah diqada apa belum? Puasa istri itu. Nah, itu adalah kewajiban kita tuh jamaah. Kewajiban kita sebagai suami untuk mengingatkan kepada istri kalau puasanya itu segera diqada. Bayangkan kalau sholat diqada juga, berabe enggak? Berabe. Ya, berabe. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa haid paling lama sampai 15 hari. Kalau 15 hari haid, berarti 15 hari dia tidak sholat. 15 hari dia juga tidak puasa. Itu disebut oleh Rasulullah liman naqisati aqlin wa dinin. Karena perempuan itu akalnya kurang dan agamanya juga kurang. Dan yang paling berat daripada itu kunna yakfurnal ashir. Perempuan itu selalu sering-sering kufur kepada suami. Suami berbuat baik 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun berbuat baik sama istri, 20 tahun coba bayangkan. Lalu pas di tahun ke-21 bapak poligami. Habis kebaikan bapak 20 tahun itu dijelek-jelekin sama istri. Betul Pak? Ya. Itu disebut dengan yakfurnal ashir. 20 tahun bapak ngasih rezeki, ngasih uang. Ya. Satu kali nggak ngasih belanja, itu 20 tahun itu habis. Ya. Yakfurnal ashir. Baik. Kemudian yang ketiga, asalis waqala Malik fil masyhuri anhu. Pendapat ketiga adalah pendapatnya Imam Malik. Apa kata Imam Malik? La waqta liqalilil haid wala likasirihi. Tidak ada batas minimal masanya haid dan juga tidak ada batasan maksimal lamanya haid. Saya ulang, tidak ada batasan minimal sedikitnya haid dan tidak ada batasan maksimal lamanya haid. Semuanya kata Imam Malik dikembalikan kepada adat, dikembalikan kepada kebiasaan. Kebiasaan perempuan itu haidnya berapa hari? 3 hari. Ya udah, berarti dia haidnya biasanya 3 hari. Perempuan biasanya haidnya berapa hari? 7 hari, ya sudah. Berarti untuk dia haid itu selama 7 hari. Karena setiap perempuan itu beda-beda. Betul nggak Pak? Iya. Ada yang keluar darahnya sedikit, ada juga yang banyak. Nah, karena kondisi perempuan itu berbeda-beda, Imam Malik mengembalikan sepenuhnya kepada yurja'u ilal adah, dikembalikan kepada kebiasaan. Wal ibratu bi'adatin nisa, kata Imam Malik. Ya, semuanya dikembalikan kepada kebiasaan perempuan masa haid itu. Nah, yang seperti ini ada dasarnya enggak Pak Ustaz? Ada dalilnya enggak? Pakai. Imam Hanafi pakai dalil, Imam Syafi'i juga pakai dalil. Mana dalilnya Imam Hanafi? Hujjatu Abi Hanifah, dalilnya Abu Hanifah. Hadisu Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Qala aqallul haid salah satu ayyamin wa aksaru asyratu ayyamin. Hadis yang disampaikan oleh sahabat Rasul Abu Umamah, beliau berkata, sedikitnya haid itu 3 hari dan paling banyak itu adalah 10 hari.
Nah, dari hadis ini Imam Hanafi memberikan hukum bahwa haid itu batasannya seperti itu. Ini dalilnya Imam Hanafi. Kalau Imam Syafi'i dalilnya mana? Yang menjelaskan bahwa haid itu paling lama 15 hari. Dalil dari Imam Syafi'i adalah berdasarkan hadis tamkusu ihdahunna syatru umriha la tusalliya. Orang perempuan itu terhenti melaksanakan sholat setengah daripada umurnya. Ya, orang perempuan itu berhenti melaksanakan sholat setengah dari umurnya. Kalau umur perempuan itu 60 tahun, maka dia sholat hanya 30 tahun. Ya. Karena 30 tahun yang lainnya apa? 30 tahun yang lainnya itu dipotong masa haid. Kalau umur perempuan itu 40 tahun, itu dia sholat hanya 20 tahun. Karena di 20 tahunnya lagi itu dipotong masa haid. Karena ada hadis ini, itu menunjukkan bahwa haid paling lama setengahnya. Dalam 1 bulan itu 30 hari. Setengah daripada 1 bulan itu berarti 15 hari, separohnya. Nah, maka beliau menghukumi haid itu paling lama 15 hari atau setengah umur dari kehidupan seorang perempuan. Itu jamaah. Ya. Nah, dari 3 pendapat ini mana yang lebih arjah? Nah, yang lebih arjah laisa fil ayati ma yadullu ala aqalli muddatil haid wala aksari wa inna ma huwa amrun ijtihadiyun yurja'u fihi ila kutubil furu'. Dalam hal masalah ini tidak ada dalil yang qat'i tentang masalah haid. Untuk mengembalikan semuanya itu dibahas dalam pembahasan kitab-kitab furu' yang secara spesifik membahas tentang babul haid. Untuk itu jamaah, karena ini adalah wilayahnya wilayah istihad para ulama, kita boleh mengikuti Syafi'i, kita boleh mengikuti Hanafi, kita juga boleh mengikuti Imam Malik. Dan yang paling simpel itu adalah Imam Malik. Beliau tidak menentukan bilangan, kembalikan kepada kebiasaan. Maka jamaah, ketika anak menanyakan tentang haid, Pak, saya haid, tapi baru 3 hari udah berhenti, Pak. Ini udah suci belum ya? Bapak cukup nanyanya begini jawabannya. Biasanya kamu haid berapa hari? Itu dulu. Biasanya saya 1 minggu. 1 minggu itu berarti 7 hari. Ya, 7 hari. Ini baru 3 hari. Baik. Kalau begitu, coba lihat di hari keempat. Itu, Pak. Coba lihat di hari keempat, masih keluarga. Kalau di hari keempat udah enggak, itu berarti sudah suci. Ya. Karena mengembalikan kepada kebiasaan itu menjadi dasar, menjadi acuan, menjadi referensi bahwa ini masih masanya haid atau tidak. Sehingga ketika kita mengetahui bahwa kebiasaannya adalah 7 hari dan 3 hari udah berhenti, itu dikembalikan kepada kebiasaan. Ya. Itu ijtihad yang pertama. Ijtihad yang kedua adalah boleh di hari keempatnya asalkan dia sudah berhenti. Seperti itu jamaah untuk masa muddatul haid wa aqallihi. Baik, jamaah Masjid Nurul Fatah yang saya hormati, ini kajian tentang muddatul haid, pendapat para ulama sudah saya sampaikan. 4-4-nya juga sudah mengeluarkan pendapatnya, baik Imam Hanafi,
Syafi'i, Imam Ahmad dan juga Imam Malik. Sebelum saya akhiri, barangkali ada jamaah yang bertanya, kita masuk pada sesi tanya jawab ya. Bila ada yang mau ditanyakan, fala tafadhol masykur.